Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Husnul Khawatim, NIM 12403193202 dari kelas Akuntansi Syariah 2E. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai reproduksi bacaan. Kita beranjak lebih jauh dan mempelajari bentuk-bentuk reproduksi bacaan. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu apa itu reproduksi bacaan. Di sini saya juga ada PPT-nya, bisa dilihat. Reproduksi bacaan adalah kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dari bentuk aslinya. Di sini dijelaskan ada 8 bentuk reproduksi bacaan. Yang pertama ringkasan, 2 ikhtisar, 3 resensi, 4 rangkuman, 5 sintesis, 6 abstrak, 7 simpulan, dan yang terakhir yaitu sinopsis. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian tulisan yang panjang menjadi ringkas dan padat. Cara meringkas bagaimana? Ini bisa dilihat PPT-nya ya. Cara meringkas yang pertama, baca berulang-ulang. Sebelum kalian paham, jangan baca tulisan selanjutnya. Jadi kalian harus pahami dulu sebelumnya. Yang kedua, mencatat gagasan yang penting. Yang ketiga, menyusun kembali bacaan berdasarkan gagasan yang telah disusun. Dan yang keempat, sebagai contoh khasnya ringkasan yaitu mempertahankan susunan gagasan penulis asli. 2 adalah ikhtisar. Ikhtisar merupakan penyusunan intisari bacaan tanpa harus mempertahankan susunan gagasan asli penulis. Ciri-ciri ikhtisar yang pertama, mengambil inti dari sebuah karangan. Yang kedua, dengan bebas dapat menggabungkan kata-katanya, tapi tetap harus mempertahankan inti dari penulis asli. Ya, tidak perlu mempertahankan urutan gagasan asli penulis. Yang keempat, menghasilkan tulisan baru yang akan ditulis ulang. Ya, adalah resensi. Resensi merupakan tulisan yang memuat ulasan tentang sebuah bacaan. Jadi resensi itu gunanya untuk menilai dan menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran sebelum membeli buku tersebut. Keempat adalah rangkuman. Mungkin inilah salah satu bentuk dari reproduksi bacaan yang sering kalian lakukan. Rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama yang terdapat dalam bacaan. Beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum membuat ringkasan. Yang pertama, kalian harus menentukan gagasan pokoknya terlebih dahulu. Jadi biasanya di buku itu bisa kalian kasih highlight memakai spidol berwarna ya, tentunya jangan yang hitam nanti nggak kelihatan, ataupun pakai ballpoint juga bisa untuk menggaris tulisan di bawahnya. Yang kedua adalah menghilangkan penjelasan, contoh, ataupun ilustrasi yang terdapat di bacaan aslinya. Dan yang terakhir, sistematika tidak boleh diubah dari yang asli, jadi tetap sama seperti yang rangkuman. Susunan dari bacaan tersebut harus sama seperti yang penulis asli buat. 5 adalah sintesis. Sintesis merupakan simpulan yang dibuat oleh penulis atas beberapa bacaan yang telah dia baca dan pahami menjadi sebuah tulisan yang berbeda. Dalam menyusun sintesis juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan topik. Setelah kita menentukan topik, kita bisa memilih beberapa buku yang akan kita buat sebagai bahan bacaan untuk sintesis. Yang kedua adalah bacalah buku-buku yang sudah kalian pilih sesuai dengan topik yang ingin kalian bahas. Yang ketiga, amati perbedaan dan persamaan antara beberapa buku bacaan yang kalian baca. Dan yang terakhir,
Pilihlah bagian yang akan kalian kutip dan simpulkan menggunakan bahasa kalian sendiri. 6 adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari isi sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Abstrak bisa kita temui di halaman paling depan dari sebuah tulisan ilmiah. Contohnya seperti laporan penelitian, laporan magang, makalah, dan juga tulisan-tulisan ilmiah yang lain. Hal yang harus dimuat dalam abstrak. Yang pertama, latar belakang, tujuan, tinjauan, bahan dan metode, hasil serta simpulan yang kalian tulis dalam bentuk singkat dan padat. 7 adalah simpulan. Simpulan dalam jelasan singkatnya merupakan gagasan yang tercapai pada akhir dari sebuah pembicaraan. Ada beberapa kesalahan yang kerap kali kita buat saat membuat simpulan. Yang pertama, yaitu simpulan yang kita buat bukan berasal dari tulisan dan penelitian yang telah kita lakukan. Jadi, bagaimana kita akan mengembangkan kalau penelitian tersebut bukan kita yang melakukan. Terus yang kedua adalah simpulan tersebut tidak dijelaskan dan tidak dibuktikan dalam penelitiannya. Jadi, simpulan di akhir yang kita buat harus terdapat atau dimuat dalam tulisan. Dan yang terakhir adalah bahasa yang kita buat terlalu bertele-tele dan membuat simpulan tersebut semakin panjang dan tidak padat. Terakhir adalah sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan pendek dalam suatu cerita. Biasanya kita menemukannya di novel, di roman, maupun di karya-karya sastra yang lain dan biasanya dimuat di halaman awal sebuah bacaan. Ada beberapa ciri-ciri sinopsis. Pertama, alur ceritanya dituliskan runtut dari awal sampai akhir. Bahasa yang digunakan juga harus persuasif dan menampilkan konflik secara detail, ringkas, dan menarik. Dan yang terakhir, membuat penasaran calon pembacanya. Itulah ke-8 jenis reproduksi bacaan. Semoga membantu untuk kalian-kalian yang belum tahu dan mungkin belum mengerti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.